Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ketujuh, saya akan menjelaskan tentang threat and control atau ancaman plus kontrol untuk siklus pengeluaran kas. Pada pertemuan ke-6 kan untuk siklus penerimaan kas. Nah, sekarang untuk siklus pengeluaran kas atau expenditure cycles. Oke. Baik, Anda lihat ini ya, flow atau alur pengeluaran dan pencairan kas. Ini besarnya ini. Ya. Anda lihat di sini. Ini siklus pengeluaran. Berawal dari mana ya? Dari apa? Dari ini loh. Ini loh, kebutuhan ya untuk pembelian. Ini various departments, ini berbagai macam departemen yang ada di perusahaan. Kalau ini di bagian inventory control ya, untuk kontrol persediaan. Dia melakukan kebutuhan ya, apa? Kebutuhan pembelian barang. Ya, ini juga bagian A, B, C itu butuh barang juga. Masuk ke siklus expenditure atau pengeluaran. Ya, produksi juga gitu. Kebutuhannya apa? Raw material atau material bahan baku. Ya, bahan baku. Raw material kan bahan baku. Ya, ini Anda lihat. Ini pertama ini. Ya, back order revenue check cycles ya. Dia akan melakukan otomatis back order. Ya, order pembelian dulu secara otomatis yang tadi saya jelaskan juga di pertemuan ke-6. Back orders ya, bagian purchasing biasanya. Oke, ini masuk sini, kemudian dilakukan order pembelian ya, ke supplier ini ya, kemudian pembayaran juga ke supplier. Nah, dari supplier apa yang diterima? Invoice dan good and services, barang dan jasa dari supplier ya. Kirim PO, kirim barang dan invoice, bayar. Oke. Setelah itu diserahkan ke bagian GL. GL itu buku besar, bagian jurnal dan bagian reporting, bagian report. Ya. Nah, ini receipt of goods. Ya, setelah dia order dia akan terima. Dia akan terima barang, dia akan terima barang, dia akan terima barang. Ya. Setelah dikirim oleh supplier. Ya, ini siklus dari pengeluaran dan pencairan kas. Ya, ini globalnya ini. Pahami dulu ini flow-nya. Nah, ini flow untuk siklus pengeluaran kas. Ya, ini ada 3 toh, bagian produksi, various departments, dan inventory control yang back order tadi loh. Ya. Ini Anda lihat nih, 1, 2, 3, 4. Ada 4 proses. Pertama order, yang kedua menerima, yang ketiga mengapprove. Nah, ya. Approve apa? Invoice dari supplier. Kemudian yang keempat, nah ini pencairan kas ya. Nih. Kas ya, pencairan kas. Anda lihat ini pertama. Ya. PR itu purchase requisition atau permintaan pembelian. Anda yang sudah bekerja itu pasti tahu apa itu PR ya di perusahaan Anda. Sebelum bagian pengadaan melakukan membuat PO, minta pembelian ke supplier, dia harus menerima PR dulu sebagai dasar untuk pembelian. Nggak ada PR, nggak akan dia beli. Nggak ada dasar dia untuk beli ya. Oke, baru dia buat PO, kemudian ini ya, buat PO ke supplier. Set, nih, ya, di approve dulu supplier PO-nya, invoice-nya dari supplier. Ya, ini penerimaan. Setelah itu dikirim kan sama supplier. Supplier ngirim, baru dia nagih. Sini. Dia ngirim. Nah, ini revenue cycle.
Ya. Ini nerima item ya. Ini nerima item. Ini terima receiving. Ya. Ini. Oke. Ini back order lagi. Oke. Ini ke supplier receiving, supplier. Kemudian ini ke inventory. Ya, ini ke mana PO? Oke, ini proses receiving. Jadi harus dicek ini, ya. Sudah terima lo inventory enggak? Dia dicek ordernya sesuai enggak? Oke, PO-nya sesuai dengan barangnya enggak? Di sini. Semuanya bermula dari sini pengecekannya. Supplier ngirim ya. Nah, supplier ini sesuai enggak dengan PO-nya? Di sini ya. Oke, baru ini ada receiving report, laporan penerimaan. Kalau sudah laporan penerimaan bahwa barang itu sudah diterima oleh gudang. Ya, receiving report ini sebagai dasar untuk melakukan approve untuk pembayaran invoice supplier. Baru pencairan kas dilakukan, diposting ke GL, ya, masuk ke account payable utang, misalnya kalau dengan utang ya. Oke, pakai voucher package ya, ini pakai voucher kalau misalnya pakai voucher ya. Oke, ini siklusnya ya. Nah, Anda harus paham di titik-titik ini nih. Titik-titik ini apa yang rawan terjadi threat ancaman ya. Pada saat order apakah sudah dicek PR-nya apakah sesuai dengan yang dibutuhkan atau enggak, apa PR-nya ya, ada otorisasi enggak PR-nya. Oke ya, ini Anda harus paham siklusnya ini. Nah, ini pengecekan ini penting sekali. Apakah diterima, apakah barangnya sesuai dengan order? Ya. Kalau enggak, ya, back order. Order kembali. Ya, ini proses ini. Oke. Baik, terus nah, ini perbedaan antara siklus penerimaan dan siklus pengeluaran. Nih penerimaan, ini pengeluaran. Ini sebelah kanan. Ya. Kalau penerimaan dia mulai dari sales order, baru proses order dari cost customer. Kalau ini enggak, dari apa? Order material. Kalau expenditure cycle activity ini. Baru ke suppliers, services, send order to supplier. Ya, ngirim ordernya ke supplier. Kalau ini customer, ini ke supplier. Ini shipping delivery-nya kemana? Ke customer. Ya, apa ya, barang, dagangan atau jasa yang dikirim ke customer. Kalau ini menerima dari supplier. Ya, menerima barang atau jasa. Kalau ini penagihan, membuat penagihan ke customer invoice. Kalau ini ya menerima tagihan dari supplier. Kalau ini kita buat billing, kalau ini kita nerima invoice ya. Ya, kalau ini cash collection-nya terima dari customer. Kalau ini dari mana? Kita mengeluarkan kas ini ya, proses payment-nya ke supplier bukan customer. Kalau ini proses payment-nya penerimaan dari customer, kalau ini proses pengeluaran pembayaran ke supplier. Ini perbedaannya 1 2 3 4 pada saat order, pada saat receive, pada saat proses, pada saat pencairan kas atau pengeluaran kas. Kalau yang expenditure. Nah, ini sama dengan yang pertemuan ke-6 tadi. Cuman bedanya kalau ini sales order kan, kalau yang siklus penerimaan, kalau ini purchase order entry. Ya, apa? Entry order pembelian. Ini sama, integrasi datanya sama juga, cuman bedanya kalau ini purchase orders ya,
ya. Kalau ini sini bukan sales order, ini purchase order. Oke. Sama ini purchasing program. Ini 1 2 3 proses 4 5 6. Bagian purchasing, bagian inventory ya. Yang terima barang ini, bagian gudang ya. Ya, menerima persediaan ini. Ya. Ini yang buat PR, ya, ini yang terima. Nah, ini receiving ya. Kemudian ini yang buat make payment ya, ini program pembayarannya di sini. Ini make payment, jadi mulai order, PR, PO, receipt ya, receipt, bayar, catat. Ada 1 2 3 4 5 6 proses. Dan ini supplier sama, cuman bedanya kalau ini pengeluaran kas ya, hubungannya dengan pembelian barang ke supplier. Kalau yang siklus penerimaan bedanya apa? Itu menjual barang ke customer, menerima kas. Kalau ini mengeluarkan kas ya. Prosesnya sama, bedanya PR, WPO sama SO. Oke, Anda lihat ini sama integrasi datanya, enggak boleh ini sendiri-sendiri database-nya. Ya, enggak boleh ini ada database di sini, ada database sini, enggak boleh. Satu terintegrasi. Oke. Ini sama, ini display ya. Ini ingat ini gambar display. Oke. Ya, ini kemudian contohnya ancaman siklus pengeluaran. Sama listnya ya. Nanti ada baca di bukunya. Kemudian ini jenis aktivitasnya, ini ancamannya, ini kontrolnya. Ya. Ini setiap aktivitas bisnis. Mulai dari PO, proses order barang, proses penerimaan ya. Proses penerimaan, pembayaran sama pencatatan ya. Tadi Anda lihat. Nah, ini sama, nanti ini Anda lihat listnya 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya. Ini mendeskripsikan apa yang mau diorder ini loh ini. Apa yang mau diorder ini? Ya. Ini expenditure cycle. Terus select suppliernya. Tentukan apa yang mau diorder, baru tentukan suppliernya siapa yang sesuai. Nah, ini ada thread ini 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pada proses yang select supplier. Apa? 5, 6 itu kekurangan atau kelebihan stok tadi ya. 6 order barang yang tak dibutuhkan. Jangan tidak butuh barang itu dibuat ke order ya. Ini juga ancaman ya. Bagaimana Anda kontrolnya? Ya, agar order yang dilakukan tuh benar-benar barang tuh yang dibutuhkan. Oke. Nah, kemudian ancamannya di mana ini? Yang di proses yang kedua ini 1 2 7 8 9 10 11 7 membeli dengan harga tinggi. Berarti di sini ancamannya itu ya, bagaimana caranya kita bisa tahu bahwa supplier A ini termurah? Berarti di sini kita buat sistem apa? Buat sistem apa? Ya, kalau Anda tahu yang kita kenal dengan sistem ya, pengadaan barang. Ya, jadi nanti di sistem pengadaan barang itu ada list suppliernya dan harga-harganya. Bisa dilihat di situ. Mana yang termurah bisa disorot. Ya, kemudian bisa dengan kualitas yang rendah karena harganya murah. Bisa jadi kayak gitu. Ini threadnya. Nah, lihat ini 7, 8, 9, 10, 11 ini. Yang 11 suap. Nah, suap ke siapa? Ya, supplier nyuap bagian pengadaan. Ya. Bisa terjadi. Bagaimana Anda mengatasi itu? Ya. Bagaimana?
Itu Anda harus tahu di situ. Ya. Misalnya harus transparan. Ya. Harus transparan harganya. Diskon tidak boleh. Ya, harus diskon itu juga tidak boleh diserahkan oleh person, ya. Harus jelas diskonnya berapa. Tercantum di situ. Ya, ini siklusnya. Ya. Oke. Dari sini ke supplier, select supplier, ini inventory ya. Kirim ke sini, cocokkan. Oke, terus supplier berarti cycle expenditure cycle, siklus pengeluaran kasnya juga masuk sini. Ya, setelah terjadi select supplier, kemudian inventory controlnya bagaimana? Ya. Ini kemudian purchase order, ini bagian penerimaannya, ini suppliernya. Ini contoh ancamannya siklus pengeluaran. Nah, ini tugas Anda yang pertama di siklus penerimaan. Ada 2, siklus penerimaan dan siklus pengeluaran. Ini pertama siklus penerimaan. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Pada saat proses pembuatan faktur tagihan, apa threat ancaman? Ya, ancamannya apa? Di sini. Ini Anda harus buat. Terus bagaimana kontrol Anda? Ya. Pembuatan faktur tagihan. Untuk perusahaan, jenis perusahaannya silakan ya Anda bebas. Misalnya industri, misalnya, atau persewaan. Nah, sebelum buat faktur tagihan berarti kan Anda harus menghitung sewanya. Oke. Tuh. Proses apa aja ancaman dan bagaimana kontrol Anda agar ini tidak menjadi ancaman lagi. Yang kedua, proses pembuatan tanda penerimaan. Tanda penerimaan kwitansi atau tagihan. Ya. Tagihan. Nih. Terus ketiga, proses yang ketiga, pemutakhiran kartu piutang usaha. Berarti kan account receivable, updating account receivable, diupdate kartu piutang. Apa ini threadnya? Ya, seterusnya gitu. 4, 5, dan 6. Threadnya apa? Kontrolnya apa? Threadnya apa? Kontrolnya apa? Threadnya apa? Kontrolnya apa? Ini yang pertama. Yang kedua, ini yang pengeluaran kas. Pengeluaran kas ini ada berapa proses ini? Bentar. 1, ya, 2, 3, ada 4 proses untuk pengeluaran. Ya, pengajuan SPUM, surat permintaan uang muka ini pengeluaran kas ini ya. Ini pada pejabat berwenang. Apa threadnya di sini? Ini ke unit kerja. Ini unit kerja minta ini SPUM. Ya. Kemudian ini kedua, proses pengecekan pengeluaran uang. Ketiga, pengeluaran uang dilakukan. Yang keempat, pemutakhiran buku besar. Pencatatan atau posting ke buku besar. Nah, ini apa ancamannya dan bagaimana kontrolnya? Ya. Oke, dibuat tugasnya dan dikumpulkan hari Rabu. Mulai bisa dikumpulkan Anda hari Rabu. Ya. Sebelumnya Anda tidak bisa kumpulkan karena sudah saya set hari Rabu untuk dikumpulkan biar Anda punya waktu yang agak panjang. Ya, baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.